kembali lagi di What's Happening. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu hal yang sedikit agak gimana gitu kan. Kita akan ngebahas ganjil genap. Ganjil genap. Iya. Apa tuh ya? Jadi ganjil genap tuh pada tahu kan ya? Enggak. Apaan? Jadi ganjil genap tuh kayak peraturan gitu. Dulu kan kita kenal namanya 3-in-1. Nah 3-in-1 tuh sekarang udah Apa? 3-in-1. Tiga dalam satu. Maaf ya dia. 3-in-1. 3-in-1. Jadi 3-in-1 tuh sekarang udah dihapus, diganti sama peraturan namanya ganjil genap. Ganjil genap itu dilihat dari apa? Dilihat dari misalnya nih, gue punya mobil. Ketika gue mau lewat ke jalan-jalan protokol kayak Jalan Merdeka Barat, Jalan Tamrin, Sudirman gitu-gitu, gue harus sesuaiin sama tanggal hari itu. Misalnya tanggal hari itu tanggal 1, berarti kan ganjil ya. Bapak ya. Sedangkan tadi mobil Bapak yang sebelah kiri kayak tukang taksi deh di Indonesia. genap ya, berarti gue nggak boleh lewat situ. Oh. Yang boleh Hanya berlaku untuk tanggal yang ganjil. Kalau misalnya tanggal ganjil yang boleh lewat tuh yang ganjil aja ya. Ya, mobil yang plat nomornya itu yang ganjil Itu kayak hanya 1. mobil. Tapi plat belakangnya doang. Itu plat belakangnya doang ya, mobil aja. Sama aja ya, sama akhir juga kita itu. Berarti misalkan B6902 berarti dia genap. Ya, Berarti 02-nya yang diambil. Duanya. Oh, satu digit aja ya? Satu Iya. digit. Nah, 2 berarti kan dia genap ya. Berarti dia boleh lewat di jalan itu di tanggal yang genap. Gitu kan. Ini Motor sekarang juga motor. tahu gue mobil doang deh, motor enggak Oh masuk. motor nggak, berarti ya itu kan katanya untuk mengatasi kemacetan ya. Iya. Kalau misalnya untuk mengatasi kemacetan yang gue tahu nih, yang bikin kemacetan itu bukannya banyaknya motor ya, ya nggak sih? Mungkin sih, cuman kalau misalnya motor kan seenggaknya kapasitas di jalannya tuh palingan seberapa sih? 2-4 Iya mobil. sih. Satu mobil bisa muat 4 atau 5 motor ya. Motor ya, ya sih sebenarnya sih satu mobil satu orang itu yang Yang mubazir. gitu kan. Tapi kalau Yang mubazir. menurut gue dengan adanya ganjil genap ini nggak bikin kemacetan itu teratasi. Ya mungkin teratasi tapi cuma sekian persen lah ya, karena kemungkinan besar orang yang punya mobil 2 atau misalnya dia pengen melewati jalan-jalan 3-in-1 nih ya kan, biar nggak kena tilang karena ganjil genap, mereka pastinya beli kendaraan lagi dengan plat mobil yang berbeda, Ganjil, maksudnya ya? yang satu ganjil, yang satu genap. Tapi kan kalau plat itu tergantung polisi kan ya? Tapi Nah, kan ya. bisa di custom. Nah, Oh, bisa ya? bisa di custom. Nah terus Mahal ya orang kaya kan? apalagi dengan sistem kredit yang dengan mudah banget 500.000 udah bisa DP, Nah, ya kan? berapa juta bisa DP. Nah itu menurut saya menurut gue Mubazir. iya, bukan mubazir sih, ganjil genap nggak bakal bisa bikin Macet mengatasi dulu lah. kemacetan itu teratasi. Sama aja kayak misalnya dia ganjil genap tapi satu mobil isinya tetap satu orang ya. Nah iya. Sama juga bohong. Terus saya nggak mendingan 3-in-1 dong berarti kalau kayak gitu ya. Kalau menurut gue, kasihan dong itu nyusahin orang. Misalkan satu keluarga mobilnya satu, dan itu dia hanya mempunyai plat nomor genap, tapi semua orang itu satu mobil ngangkut semuanya gitu. Tapi tau gak sih kalau banyak di pinggiran-pinggiran yang jualan plat nomor, Ya plat nomor itu udah ada itu yang juga bisa tuh. polisinya juga, Nah, itu juga bisa jadi menambah kecurangan-kecurangan yang lain kan. Iya. Dengan kayak itu malah mungkin bisa lah beberapa persen mengurangi kemacetan tapi menambahkan kebohongan. Nah, Anjay. Jadi orang semakin banyak berpikir Iya. gimana caranya gue ngebohongin polisi. Iya. Udah mau pergi terus, gue ganti dulu gitu Iya, kan. pernah nggak sih lihat berita ada kasus yang plat nomornya banyak? Itu gue pernah lihat waktu itu di berita tuh kayak Iya, gitu. jadi Ada dia dia punya double-double gitu ya. Jadi kalau misalkan ya ini ganjil ya ganti. Jadi kalau menurut gue sih mungkin itu gak terlalu efektif banget kan. Iya kan? Mungkin hanya ngasih beberapa persen. Tapi ngerasa nggak sih kalau kayak gitu nyusahin orang? Kalau misalkan dia orang kaya punya 2 mobil mungkin bisa mobilnya ganjil genap. Gue genap Mobil dua-duanya. hanya atau Ya itu, dua-duanya ya. iya, dua-duanya. Adalah salah satu teman kita. Dia punya 2 mobil, dua-duanya genap. Dan nyokap gue Iya. puyeng. Kalian kan kita kan ganjil genap tuh udah disosialisasi, udah diuji coba. Dan kemudian diberlakukan tanggal 30 Agustus, ya kan? Uji cobanya kan 27 Februari. Iya, 20 Juli sampai 26 Agustus, ya kan? Kemudian diberlakukan sampai 30 Agustus. Seenggaknya kita kan ngerasain kan itu di mana posisi ketika uji coba sama sosialisasi. Menurut kalian berimbas nggak? Kalau gue sendiri, kalau gue berimbas gitu. Kenapa? Karena ketika 3-in-1 udah dihapuskan, gue jalan sumpah, gue jalan nggak kena macet sama sekali. Iya, Karena kemarin gue juga ngerasain itu. Karena semua mobil masuk ke jalur 3-in-1, tapi Iya. ketika
ganjil genap diberlakukan ya sama aja balik lagi kayak ke awal gitu. Jalannya ya macet lagi gitu. Jadi kayak sama juga bohong kalau gue juga bilang. Jadi cuma hanya efek di itunya doang ya, Plat nomornya doang. tapi tetap aja macet. Kalau menurut gue tetap aja macet. Jadi lebih efektif mana, 3-in-1 atau Kalau gue bilang Ya kalian bisa komen. Ya hapus kantong kredit. 3-in-1. Kalau lu gimana? kalau gue karena nggak ada yang beres itu jadi kampus. Nggak ngerasain gimana Nggak efek ngerasain, gimana tapi ya. cuma gue Oh, ngerasain iya. bokap gue kesusahan. Kemarin itu kan gue ke kampus nih, biasanya gue itu ke kampus itu macet banget, parah ya kan. Biasanya gue berangkat jam 7, gue bisa nyampe ke kampus itu jam 8 sampai jam 9. Dan kemarin gue ngerasain banget, entah ini efek dari si ganjil genap ini, gue ngerasain dari rumah ke kampus cuma 15 menit. Cuma 15 menit. Bedanya jauh banget. Dan itu gue bukan naik motor tapi gue naik kendaraan roda 4 ya kan. Itu ini bener-bener ini banget apa namanya di luar ini ya. Pokoknya cuma Jadi jauh banget kan Oh. bedanya. Jadi mendingan mana? Iya, menurut gue mendingan ya, mana? mungkin Kalau kalau 3-in-1 gimana? kalau 3-in-1 ya itu gue masih ngerasain macet kan tadi gue udah bilang sebelumnya gue ngerasain kalau gue OTW dari rumah jam 7 sampai kampus tuh bisa jam 9. Itu kalau 3-in-1. Sedang yang Iya, 3-in-1. Sedangkan kemarin ganjil genap itu gue dari kampus itu dari rumah itu jam 7 sampai sana cuma Jadi 7. secara nggak langsung itu dia Efektif dong. berhasil kan? Berhasil. Iya efektif. Berarti jatuhnya berhasil Tapi kan? itu kan karena ini kan masih uji coba dan katanya itu kalau memang ke ini kan langsung dapat kena tilang. Oh, kalau dicoba tuh ibaratnya orang Masih- kita masih masih takut. dicoba ini gitu kan. Iya sih. Jadi gue lewat nggak apa-apa gitu. Enggak, malah gue mikirnya pas uji coba ini mereka kayak masih ketakutan karena kemungkinan mereka belum tahu kalau ini tuh hanya untuk di jalur 3-in-1. Iya nggak sih? Oh, iya, Jadi benar. mereka mikirnya gue keluar dari rumah ini harus ini tanggal 1 nih harus ganjil. Mereka mikirnya, tapi kemungkinan kalau memang dia udah tahu untuk di jalur Cuma jalan-jalan 3-in-1 tertentu kan. Keluar ya? Jadi dia keluar. Nah iya itu. Ya lu kasih tahu Dita sekarang. Kita jalan lu macet lagi pas. Itu kali ini. Jangan Jadi ada dua kemungkinan berdasarkan mereka yang satu merasa nggak efektif, yang satu merasa efektif. Iya. Coba kalau menurut kalian gimana nih ganjil genap tuh berpengaruh banget nggak sih? Ya efektif Terus banget nggak sih? pendapat kalian tentang ganjil genap tuh gimana? Apakah lebih bagus ganjil genap kah atau 3-in-1 kah? Atau Berpengaruh nggak di di kehidupan kalian gitu sehari-hari Jakarta kan emang macet banget gitu kan. Terus juga kan juga katanya Pak ini Ahok mau ngadain itu kan apa yang gerbang tol Bayam itu. Kira-kira kalau misalnya itu beneran diadakan, kalian setuju apa enggak? Apa? Apa kayak gerbang gitu. Jadi Jadi kalau setiap mau lewat ya bayar. bayar. Gitu. Tapi Apa bukan sih yang namanya? bayar. Hah? Kalau tol bukan yang membayar. Itu tol. bukan tol, Ini ini bukan gerbang, gerbang. itu. Kayak gerbang gitu dia model. Kayak macet di luar negeri gitu. Iya macam di luar negeri gitu. Itu gue belum tahu loh. Coba aja. Saya sih juga tidak tahu. Maksudnya tahu? Udah. Gitu makanya kalian kasih komen aja gimana pendapat kalian ganjil genap itu bagus apa komen. enggak, Di bawah sini. 3-in-1 bagus apa enggak. Atau gimana kalian punya solusi yang lain untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Naik pesawat. Wah, Naik pesawat juga bisa naik macet. pesawat ke bandaranya macet. Pokoknya kalian terus saksikan kita, jangan lupa untuk like Komen, Subscribe. dan share channel ini. Sampai ketemu lagi di Seven Seater. See ya. Dadah.